Keberanian dan keahlian tak tertandingi seringkali menjadi fondasi cerita heroik Tentara Nasional Indonesia. Di balik misi-misi penting yang jarang terekspos ke publik, tersimpan kisah-kisah penyamaran yang tak hanya membutuhkan strategi yang cerdas, tapi juga keberanian luar biasa yang melampaui batas manusia pada umumnya. Para prajurit TNI sering harus melepas identitas aslinya, hidup seperti masyarakat biasa, dan bahkan menjalani kehidupan yang sepenuhnya berbeda. Semua itu dilakukan demi menyusup ke wilayah musuh atau menjaga kerahasiaan negara. Tetapi seberapa besar pengorbanan yang bersedia dilakukan seorang prajurit demi tugas dan tanah airnya? Mari kita bongkar. Dalam dunia intelijen TNI, penyamaran adalah senjata utama untuk mengumpulkan informasi dan membongkar strategi musuh negara. Teknik ini memungkinkan seorang prajurit untuk menjadi bagian dari kehidupan musuh tanpa menimbulkan kecurigaan. Peran intelijen dalam keamanan nasional sangatlah vital, terutama dalam menghadapi ancaman yang sulit dideteksi secara langsung. Kisah penyamaran legendaris seperti yang dilakukan sebut saja oleh Sersan Badri, prajurit anggota Kopassus. Jadi contoh nyata bagaimana strategi intelijen diterapkan dengan keberanian dan kecerdikan yang luar biasa. Dalam misinya yang menyamar sebagai pedagang durian di wilayah konflik Aceh, demi memasuki jantung kekuatan gerakan Aceh Merdeka tanpa disadari oleh musuh maupun rekan-rekannya di TNI. Yang membuat kisah ini begitu menarik adalah Sersan Badri punya teknik penyamaran total yang menjadi kunci keberhasilan misinya. Berbekal identitasnya sebagai penjual durian yang sering melewati pos penjagaan, Badri berhasil mendekati para pemimpin GAM. Hal ini tentu saja tak mudah. Ia harus menghadapi tantangan berat seperti tekanan dari aparat penjaga pos hingga ujian kesetiaan oleh petinggi GAM. Selama setahun penuh ia memetakan strategi GAM, mengungkapkan sumber logistik mereka, bahkan memberikan informasi palsu kepada pasukan TNI untuk melindungi penyamarannya. Penyamaran yang begitu meyakinkan ini tak hanya menghindarkannya dari kecurigaan, tetapi juga membawa hasil besar bagi misi nasional, termasuk pengungkapan jalur penyelundupan senjata dan sumber keuangan GAM. Kisah Sersan Badri adalah bukti nyata bagaimana keberanian dan keahlian seorang prajurit bisa mengubah jalannya sejarah negara. Dalam setiap langkahnya, Sersan Badri mempertaruhkan nyawanya untuk mengumpulkan informasi strategis yang akhirnya membantu TNI menggoyahkan kekuatan GAM. Dengan kemampuan luar biasa yang ia miliki dalam membaca situasi, beradaptasi dan menjaga identitas palsu, membuat Badri tak hanya menjalankan misi dengan sukses, tapi juga membuka jalan bagi perundingan damai yang mengakhiri konflik panjang di Aceh. Penyamaran semacam ini merupakan bukti bahwa prajurit TNI memiliki keberanian dan kecerdasan yang melampaui batas manusia, sehingga layak dijadikan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan bangsa. Salah satu kisah legendaris penyamaran yang melibatkan TNI selanjutnya adalah aksi Letjen TNI Purnawirawan Sutioso yang kala itu berpangkat mayor. Dalam misi menangkap petinggi gerakan Aceh Merdeka lewat operasi Sandayuda Nanggala 27. Dengan menyamar sebagai pebisnis hingga sopir, Sutioso menunjukkan kecerdikan dan keberaniannya dalam menghadapi bahaya di setiap misi yang ada. Teknik penyamaran dilakukan Sutioso bukan hanya soal keberanian, melainkan juga strategi yang dipersiapkan dengan sangat matang. Saat mencoba menjangkau jaringan Hasan Tiro, pemimpin GAM, ia menelusuri pedalaman Aceh selama berbulan-bulan, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang dapat ia jangkau. Ketika salah satu informasinya mengarah pada Tengku Muhammad Usman, Menteri Keuangan GAM, Sutioso menyusun rencana brilian. Ia berpura-pura menjadi sopir pengusaha yang memiliki hubungan dengan Usman, dengan skenario detail hingga penggunaan lampu mobil untuk memberi kode pengepungan. Ia dan pasukannya berhasil menangkap Usman. Selain menangkap Usman, ia juga berhasil memanfaatkan informasi yang didapat dari Menteri Keuangan GAM itu untuk menggulung jaringan GAM lainnya. Kisah Sutioso menunjukkan betapa luar biasanya keberanian dan keterampilan prajurit TNI dalam melaksanakan tugas. Dengan resiko nyawa di setiap langkahnya, Sutioso membuktikan bahwa tugas negara memerlukan pengorbanan tanpa batas. Penyamaran yang ia lakukan tak hanya berfungsi untuk mengumpulkan informasi, tapi juga menjadi alat efektif dalam mengatasi ancaman besar terhadap keamanan nasional. Penyamaran dalam dunia intelijen tak hanya soal taktik tapi juga soal keberanian dan ketahanan luar biasa. Kisah Parjo, seorang anggota pasukan gerak cepat, sekarang Kopasgat, menjadi salah satu contoh nyata tentang bagaimana penyamaran dapat menjadi jalan untuk menyelamatkan nyawa. Dalam misi operasi Trikora tahun 1961 hingga 1962, Parjo ditugaskan untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda. Di tengah peperangan sengit di hutan Pakfak, Parjo dan rekan-rekannya menghadapi penyergapan mendadak oleh Korps Marinir Kerajaan Belanda. Serangan itu menimbulkan korban jiwa di pihak TNI.
Sementara Parjo sendiri terluka akibat peluru musuh. Namun dalam situasi genting ini, ia menunjukkan kecerdikannya dengan bersembunyi di balik jasad rekan-rekannya. Berpura-pura telah gugur di medan perang. Teknik penyamaran Parjo menjadi kunci untuk bertahan hidup. Selama 5 hari ia tetap diam di antara jasad rekan-rekannya, menahan rasa sakit dan trauma. Sementara patroli Belanda terus mencari prajurit yang masih hidup. Keputusannya untuk tidak bergerak sedikit pun menunjukkan kedisiplinan dan ketahanan mental yang luar biasa dari seorang prajurit TNI. Dengan berani menghadapi bau anyir darah dan bangkai, kondisi tubuh yang lemah serta ancaman kematian yang mungkin datang setiap saat. Akhirnya Parjo berhasil menipu musuh dan selamat dari situasi yang tampaknya mustahil untuk dilewati. Teknik penyamaran seperti yang dilakukan Parjo tak hanya menuntut keberanian, tapi juga pemahaman mendalam tentang situasi medan perang dan psikologi musuh. Kisah Parjo menggambarkan bagaimana prajurit TNI menggunakan teknik penyamaran untuk menghadapi situasi ekstrim demi menjalankan tugas negara. Penyamaran dalam konteks ini bukan hanya sekedar alat untuk mengumpulkan informasi, melainkan juga sebagai strategi bertahan untuk menyelamatkan nyawa. Selain kisah Parjo, TNI juga memiliki kisah dari prajurit lain yang rela menyamar hingga di luar batas manusia. Salah satu kisah penyamaran yang tak terlupakan itu adalah aksi Ruslan, seorang intel TNI yang ditugaskan untuk menyusup ke jantung pertahanan PKI di Bakung, Blitar Selatan. Situasi saat itu sangat genting. Blitar Selatan dikenal sebagai basis persembunyian PKI yang sulit diakses karena wilayahnya yang berupa hutan belantara dan penuh gua-gua strategis. Setelah beberapa intel sebelumnya gagal, bahkan ada yang kehilangan nyawa, Ruslan mengambil pendekatan yang sangat di luar nalar. Dengan berpenampilan bak orang gila yaitu rambut gimbal dan pakaian compang-camping. Bukan hanya itu, demi terlihat seperti orang gila, ia juga membawa daun pisang dan sebatang lidi untuk bepergian kemana-mana. Karena aksinya, ia berhasil mengelabui anggota PKI yang tengah menyusun kekuatan. Dalam penyamarannya, Ruslan bertindak seperti orang tanpa tujuan. Berjalan dari rumah ke rumah yang dicurigai sebagai markas anggota PKI. Gerak-geriknya dianggap tak berbahaya membuat anggota PKI lengah, sehingga Ruslan mampu mengamati pola pergerakan mereka. Tempat-tempat strategis dan aktivitas mencurigakan lainnya. Tindakan ini bukan hanya beresiko tinggi, tapi juga membutuhkan kecerdasan emosional yang luar biasa. Selama sebulan penuh ia hidup dalam kondisi yang memprihatinkan demi kesuksesan misinya. Berkat keberanian dan kecerdikannya, Ruslan akhirnya kembali ke markas dengan data akurat tentang strategi dan lokasi PKI. Informasi yang diperoleh Ruslan menjadi landasan utama bagi keberhasilan Operasi Trisula pada tahun 1968 di Blitar Selatan. Operasi ini berhasil menumpas kekuatan PKI yang tersisa, sekaligus menunjukkan bagaimana teknik penyamaran dapat menjadi elemen krusial dalam keamanan nasional. Terakhir, salah satu contoh paling mengesankan dari operasi seorang intel TNI adalah penyamaran prajurit Kopassus sebagai ODGJ di Poso, Sulawesi Tengah. Demi mengungkap pergerakan kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso. Dalam operasi ini, prajurit Kopassus itu berpura-pura menjadi seorang tunawisma dengan pakaian lusuh dan perilaku melantur. Strategi ini membuatnya tak dicurigai oleh warga maupun kelompok MED, yang bahkan sempat menjadikannya bagian dari lingkaran mereka. Meski sering dianggap remeh, keberadaan intel itu berhasil memberikan informasi penting yang menjadi kunci operasi besar-besaran untuk menangkap anggota MED. Kisah-kisah penyamaran TNI yang luar biasa ini membuktikan bahwa keberanian, kecerdikan, dan pengorbanan tanpa batas adalah inti dari tugas seorang prajurit dalam menjaga kedaulatan negara.